Halo. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah seperti biasa. Walaupun berita di sana sini cukup banyak yang mengkhawatirkan. Karena Sabtu dan Minggu oleh Gubernur DKI dilarang untuk keluar rumah berhubung meningkat drastis serangan COVID kepada semua masyarakat khususnya di DKI. Maka apabila saudara tidak bersama dengan kami, saudara bisa menonton di rumah saja, tetapi saudara pun ikut beribadah bersama kami. Kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Seharusnya tubuh Kristus selalu bersatu setiap hari Minggu untuk menerima urapan holistik, urapan keseluruhan merata kepada semua jemaat. Tetapi berhubung sulitnya kondisi dan jauhnya tempat tinggal jemaat, itu bisa menghalangi kehadiran untuk beribadah bersama kita. Tetapi kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah melalui online, melalui media sosial. Jadi Tuhan selalu membuat hikmat kepada orang-orang pandai untuk kita tetap bersatu. Amin. Amin. Baiklah saudaraku, firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita terima dan kita lakukan adalah yang berhubungan dengan situasi saat ini, yaitu kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 kita membaca dari ayat 1 sampai 16. Apabila saudara sudah menemukannya, kita bergantian membaca. Saya membaca ayat 1, jemaat semua membaca ayat 2 sampai selesai. Mari kita membaca bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang percaya. Iya, lebih semangat bacanya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menatapnya Dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh matinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentang bentingnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya bersama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Demikian pembacaan kita dari Mazmur 91. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus menerima janji-janji Tuhan.
Di dalam judulnya saja kita membaca dalam lindungan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa orang-orang yang bernaung di bawah lindungan Allah akan menerima pertolongan setiap hari. Pertolongan kita bukan sementara. Pertolongan kita untuk selama-lamanya. Karena Yesus sudah mati untuk dosa kita. Amin. Dia tidak hanya menebus dosa saudara dan saya. Dia juga menjanjikan perlindungan yang penuh kepada kita. Perlindungan pada saat-saat kita mengalami kesesakan, penderitaan, kesusahan, kesedihan. Kita tetap dalam pertolongan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Dalam lindungan Allah kita bisa berkata yang pertama, Tuhan adalah perlindunganku. Kita membaca saudaraku di dalam ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bayangkan saudara, kita bisa duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Banyak orang duduk tapi tidak menikmati perlindungan yang maha tinggi. Bahkan kita bisa melewati malam dengan naungan yang maha kuasa. Pada malam yang gelap, kita sudah lelah bekerja. Kita sudah tidak bisa lagi bangun karena terlalu capek kerja. Mungkin saudara dalam perjalanan, ketika malam tiba kita harus beristirahat. Kita harus merebahkan diri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Seperti di rumah kami. Rumah kami halamannya cukup luas. Ketika malam tiba, anjing sering menggonggong. Kadang-kadang kita berpikir, siapa ya yang masuk? Bahkan ada yang pernah melihat ada orang lalu lalang di pintu pagar. Ketika pagi-pagi, jam 1, jam 2. Tentu pada saat itu kita berpikir, kita tidak ingin keluar dan menemui mereka. Tetapi di dalam hati kita khawatir, siapa mereka yang ada di sana. Tetapi karena Tuhan sudah menjanjikan perlindungan, maka orang-orang yang berniat jahat tidak akan pernah dapat menyentuh kita. Mari kita imani saudara. Saat ini COVID sedang merebak di seluruh tempat. Di kantor, di mall, di pasar, bahkan di pertemuan ibadah. Karena begitu banyak orang berkumpul. Maka disitulah mulai kekhawatiran kita muncul. Karena virus yang begitu cepat datang kepada orang-orang yang sedang lemah imunnya, pasti dia akan kena. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah. Jangan berkumpul di tempat ramai. Jangan kita berdesak-desakan. Jangan antri berpadat-padatan. Maka kita mematuhi. Sehingga kita terlindungi. Tentunya kalau kita tidak mematuhi, kita akan tetap kena, saudara. Dan pengertian, aku berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku. Bukan hanya kita terima, tetapi kita harus praktekkan. Yaitu dengan 3M, salah satunya menjaga jarak. Maka kita pasti akan mendapat perlindungan, amin. Jadi firman Tuhan itu saudara, kita terima tetapi kita berhikmat. Kita bijaksana. Kita menerima pengertian.
Saudaraku, kita dapat berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kita meluaskan arti itu. Supaya kita terlindung. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang kena COVID itu salah. Mungkin imunnya sedang lemah sehingga dia kena COVID. Jadi bukan berarti dia tidak mendapat perlindungan dari Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, meskipun dia kena COVID, kalau belum waktunya Tuhan memanggil, tetapi kita menjaga diri kita, pasti kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, dalam lindungan Allah kita akan dapat berkata, Tuhan melepaskan aku dari penyakit sampar. Saat ini adalah penyakit dunia. Penyakit sampar ini sekarang adalah COVID-19. Itu tidak berbeda dengan penyakit sampar di zaman dahulu. Dan sudah menelan puluhan ribu korban di Indonesia. Belum di luar negeri. Bukan berarti saudara, mereka adalah orang-orang yang umumnya berdosa. Tetapi kalau dia masih diperkenankan Tuhan untuk hidup, maka kita akan terluput. Sering saya katakan kepada saudara-saudara bahwa umur manusia Tuhan sudah menetapkan. Baik itu melalui penyakit, baik itu melalui bencana, baik itu melalui malapetaka. Bukan berarti dia tidak dilindungi Tuhan. Tuhan juga punya waktu terhadap manusia. Ada batasan umur kita. Tetapi bagi kita yang masih diperkenankan untuk hidup, mari kita berkata, Tuhan melepaskan aku dari penyakit sampar. Amin. Kita harus beriman bahwa tubuh kita ini yang menjadi milik Kristus akan terhindar dari penyakit COVID ketika kita menjaga tubuh kita. Amin. Banyak orang yang meninggal karena COVID adalah hamba Tuhan. Saya percaya itu adalah waktu Tuhan, bukan karena COVID, saudara. Tapi kalau kita bodoh dan membiarkan, menyepelekan COVID, tentu kita akan menerima akibatnya. Tetapi pengertian ini adalah bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sudah menerima Yesus secara pribadi, dia akan berhati-hati. Tuhan masih mengizinkan kita hidup, kita percaya kita terlepas dari penyakit sampar. Keponakan saya, adik saya, sekarang jemaat, ada yang kena COVID. Mari saudara kita berkata, Tuhan melepaskan aku dari penyakit sampar ini. Karena itulah makna perlindungan Tuhan kepada kita. Perlindungan Tuhan itu banyak bagian yang disiapkan Tuhan untuk melindungi kita. Perlindungan Tuhan ketika kita di jalan. Saudara membawa motor, ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, maka semua malapetaka tidak akan menimpa saudara. Perlindungan Tuhan ketika saudara menghadapi kesulitan hidup ekonomi, maka Tuhan akan menolong saudara. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan akan melindungi kehidupan ekonomi keluarga saudara. Ini sudah kita buktikan. Saya pun sudah mengalami bahwa perlindungan Tuhan masuk ke semua aspek kehidupan kita. Tidak terbatas. Oleh sebab itu saudara, apostolic covering, perlindungan dari Tuhan, ada pada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan kita dapat berkata, seperti tadi saya katakan, kita dapat berkata, Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan menjauhkan penyakit sampar daripadaku. Kita harus percaya, jangan hanya ketika kita beribadah, kita percaya. Tapi ini untuk kita aplikasikan. Saudara dan saya mampu. Saudara dan saya sehat.
sampaikan. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah sudah menyediakan jenis-jenis vaksin. Entahkah itu vaksin Astra, Sinovac, atau apapun. Saya percaya itu untuk perlindungan diri kita. Amin. Jangan saudara mengatakan saya tidak perlu divaksin. Kalau saudara berkata demikian, saudara adalah orang yang bodoh. Kalau saudara tidak mau divaksin, saudara tidak mau menerima berkat dari Tuhan. Amin. Kita memiliki pemerintah yang begitu memiliki sosial yang tinggi. Dia menyatakan keadilan sosial bagi masyarakat ini. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Dari yang terendah sampai yang tertinggi harus menerima vaksin. Betapa beruntungnya kita memiliki pemimpin yang tidak harus membayar harga. Semua bisa gratis. Haleluya. Untuk kesehatan bangsa ini. Bukankah itu adalah anugerah dari Tuhan melalui pemerintah kita? Amin. Jadi jangan saudara menolak kalau divaksin. Tidak terbayar harganya. Mahal saudara. Tetapi kita bangga. Perlindungan Tuhan itu bisa datang dari pemerintah kita. Bisa datang dari keluarga kita. Bisa datang dari pekerjaan kita. Maka saat ini perlindungan Allah nyata bagi kita. Kita bisa tidak mati karena tidak ada jalan keluar, tidak ada vaksin. Kalau kita mati karena kehendak Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan saudara bodoh. Tidak mau divaksin, merasa itu tak ada nanti unsur chip dan lain-lain. Betapa bodohnya kita berpikir seperti itu. Chip tidak akan pernah mengalahkan hidup anak-anak Tuhan. Haleluya. Chip tidak akan menyebabkan anak-anak Tuhan masuk neraka. Tubuh kita ini milik Kristus. Amin. Kalau kita percaya kita sudah selamat, pasti selamat. Jangan hanya selamat tetapi kita ragu-ragu. Keselamatan dari Tuhan itu satu kali. Masuk ke dalam diri kita, menerima darah Yesus. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Kenapa saudara takut akan chip? Kalau saudara harus ditangkap dan dibunuh, saudara tidak akan terlalu menderita. Karena roh saudara sudah diangkat duluan. Tubuhmu tinggal di bumi. Jadi perlindungan Tuhan dari hidup sampai mati itu sudah tersedia bagi kita. Jangan pernah ragukan saudara. Nah dikatakan ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku, saya teringat serangan COVID ini seperti Tuhan menulah bangsa Israel yang tidak menyematkan darah hewan di atas pintunya. Itu terjadi pada malam hari saudara. Yang tidak menyematkan darah di atas tiang pintu rumahnya, maka anaknya yang sulung akan mati seketika. Itu benar, tidak bohong. Saat ini penyakit sampar kita adalah COVID. Kalau saudara percaya vaksin bisa menolong, saudara menolak, saudara akan juga mati cepat. Jadi kita mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Kalau dulu Tuhan berkata kepada Nabi Musa, diikuti oleh orang yang percaya. Sekarang Tuhan berbicara melalui pemerintah. Kita ikuti apa yang mereka katakan. Amin. Amin. Jangan kita merasa hebat, sombong rohani. Semua dirohanikan. Padahal faktanya tubuh kita ini harus diperkuat dengan imunisasi, dengan vaksin saudara. Haleluya. Itu adalah salah satu perlindungan Allah sekarang yang harus kita perhatikan. Karena kita tidak tahu kapan berhenti vaksin COVID ini. Kita tidak tahu. Mungkin suatu saat pemerintah akan lagi memerintahkan suntik lagi vaksin yang ketiga.
ketiga. Kita ikuti saja saudara. Karena kita bukan mengikuti pesan yang bodoh. Kita mengikuti suara Tuhan melalui pemerintah. Pemerintah itu sudah ditangani oleh Tuhan. Walaupun agama kita berbeda-beda, tetapi karena firman Tuhan berkata pemerintah adalah wakil Tuhan, kita percaya tangan Tuhan bekerja di dalamnya saudara. Amin. Amin. Kita harus percaya walaupun mereka tidak satu iman dengan kita. Karena Tuhan berkuasa di bumi ini. Tuhan sedang menampi kita. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang sudah waktunya pulang. Dari yang muda ya sampai yang tua. Kalau sudah waktunya pulang, bukan karena COVID saudara. Salah satu keluarga jemaat mengatakan hanya sakit gigi, lalu kena COVID, langsung meninggal. Masih umur 28 tahun. Ada yang meninggal 23 tahun. Ada yang meninggal 25 tahun. Ada yang meninggal 60 tahun. Ada yang meninggal 65 tahun. Kita sebagai orang-orang yang berpikir secara rohani, percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan sembarangan dilakukan kepada orang-orang ciptaannya. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Maka saudaraku, kita perhatikan ayat 7. Luar biasa saudara. Mungkin ini akan segera kita lihat. Mungkin akan kita perhatikan ada di sekitar kita. Tapi kita percaya firman ini adalah firman yang ya dan amin. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Luar biasa saudara. Luar biasa. Ya, beribu-ribu sebelah kiri, berlaksa-laksa di sebelah kanan. Terjadi kematian seperti di India, mungkin juga di daerah-daerah. Setiap hari kalau saya keluar, bunyi ambulans COVID itu terus berbunyi terus, ya. Ambulans membunyikan sirine, wing 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 wing. Korban COVID tiap hari kita masih bisa melihatnya. Dan kita tidak takut. Karena Tuhan sungguh-sungguh melindungi orang yang percaya kepadanya. Digenapi firman Tuhan ini, bahwa perlindungan Allah tersedia bagi orang yang tidak takut mara bahaya. Karena kita hidup dengan aturan-aturan yang sudah kita terima, yang sudah diberikan. Hiduplah dengan aturan yang benar. Hiduplah dengan doa. Hiduplah dengan keseriusan bekerja. Hiduplah dengan keseriusan melayani pekerjaan Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus luar biasa. Hanya membuat kita tertawa di dalam roh, tertawa melihat dunia ini. Kita sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara bersedih, ketakutan hanya karena dunia ini. Karena mungkin akan lebih berat lagi yang terjadi di masa depan. Untuk itu betul-betul kita harus siap dipimpin oleh Allah. Kita harus siap menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Kita bukan milik dunia ini. Kita ini milik Kristus, saudara. Perkataanmu harus perkataan Kristus. Jangan hanya mengatakan saya milik Kristus, tetapi perkataanmu perkataan yang sia-sia. Perkataanmu adalah perkataan Kristus, perkataan yang benar, yang juga berbicara tepat pada waktunya. Saudaraku, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, kesegaran di dalam roh saudara. Kita pegang Mazmur 91. Ketika engkau di dalam rumah, ketika engkau di luar rumah, ketika engkau kembali dari pekerjaanmu, pegang, ucapkan ini, kalau perlu saudara hafalkan. Karena ini adalah baju jirah kita, perlindungan kita. Firman Tuhan adalah luar biasa.
Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Amin.